Ada yang PDKT-nya ataupun juga pendekatannya kepada masyarakat lewat darat. Lewat tadi Anda sudah bisa saksikan menemui langsung, berkampanye langsung, bertatap mata langsung, bertatap muka langsung, ataupun juga bagi-bagi bansos, bagi-bagi sembako, kemudian juga bagi-bagi makan siang dan juga susu. Tapi ada juga yang PDKT-nya, pendekatannya lewat udara, lewat media sosial. Mana yang lebih efektif? Nanti kita akan dengarkan juga bagaimana strategi dari masing-masing pasangan capres, cawapres ini untuk bisa memanfaatkan waktu yang tersisa, yang nggak banyak lagi, untuk bisa mendapatkan suara dan juga simpati dari masyarakat. Saya akan absen mungkin dari perwakilan masing-masing pasangan dari sesuai dengan nomor urutnya. Dari pasangan nomor 1 ada Bang Indra Karismiaji yang sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Indra. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kemudian juga mewakili suara dari pasangan 2 ada Bang Saleh Daulay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita juga akan kedatangan secara virtual bergabung Bang Ciko Hakim mewakili pasangan nomor 3, tapi juga akan mengulas ini dan juga membandingkan metode 1 capres cawapres dengan metode yang lainnya. Ada Mas Adi Prayitno selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Mas Sehat Adi, selalu. ya, Mas Adi bagaimana melihat manuvernya sejauh ini? Ada yang masih gaya-gaya klasik, gaya-gaya umum, gaya-gaya biasa, tapi ada juga mungkin yang bermanuver, memanfaatkan media sosial, teknologi dan sebagainya. Ya, saya kira semua hal yang dilakukan oleh semua calon ya, baik capres, cawapres, tim pemenangan dan seterusnya, sebagai upaya untuk melakukan cocok tanam politik sebenarnya. Jadi ini adalah sebagai ikhtiar supaya mereka ini mendapatkan faedah dan dukungan politik menuju Pilpres 2024 ya, yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari. Jadi semua hal dilakukan di medsos oke, di media mainstream juga oke, termasuk kampanye-kampanye darat seperti door-to-door campaign, kemudian marketing politik yang bisa disaksikan secara nyata, bertemu dengan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu ya, di sisa waktu kurang lebih 42 hari, saya kira semua paslon tidak ada waktu untuk tidak berkampanye apapun. Tak ada ruang sempit yang mereka biarkan terbuka tanpa ada sentuhan kampanye, tanpa ada sentuhan sosialisasi, tanpa ada sentuhan ajakan-ajakan untuk memilih sang calon nantinya di 2024. Tapi mana yang lebih menyentuh masyarakat? Yang memang bagi-bagi bansos seperti itu efektif, bagi-bagi susu makan siang, atau yang menemui lewat dinding virtual, lewat layar virtual dan juga menjawab pertanyaan mereka? Kalau membaca ya voting behavior, perilaku politik masyarakat kita, pemilu pasca reformasi 2024 sampai sekarang, yang paling utama itu adalah serangan darat. Satu, ketika ditanya kepada pemilih model kampanye apa yang paling disuka terkait dengan calon presiden dan wakil presiden, satu, bertemu langsung dengan masyarakat. Adalah pemimpin yang bisa diajak diskusi, bisa diajak dialog, bisa diajak berkeluh kesah terkait dengan keseharian hidup yang dialami oleh rakyat. Itu yang menjadi preferensi utama kenapa orang memilih calon presiden. Yang kedua, yang paling penting, selain sering berkunjung dengan masyarakat, selain sering bisa diajak berdialog secara langsung, publik berharap sentuhan-sentuhan bantuan sosial, hal-hal yang sifatnya cash and carry, itu juga dinanti. Jadi dua variabel ini yang saya kira memang menjadi stimulus. Kenapa memang pemilih kita yang 65% ke bawah, itu sebenarnya secara umum lebih cenderung. Dia akan memilih pemimpin yang down to earth, kakinya nyentuh ke tanah, dengan memberikan bantuan-bantuan sosial yang konkret. Tapi pada saat yang bersamaan Putri, kenapa misalnya sekarang medsos ini menjadi ladang cocok tanam semua calon? Bagi saya sederhana, karena ada yang disebut dengan bonus demografi. Ada sekitar 53% masyarakat kita ini kan pemilih milenial dan pemilih muda ya. Ada keyakinan kalau berkampanye di medsos dia akan memenangkan pertarungan. Bagi saya tidak sesederhana itu. Medsos ini hanya efektif ajang sosialisasi, ajang memperkenalkan diri, tapi engagementnya untuk mengajak pemilih memilih sang calon itu rata-rata rendah secara umum. Baik, engagementnya lebih terasa kalau belusukan? Mungkin nanti kita akan bahas mengenai hal ini, Mas Adi. Bagaimana kemudian nanti Bang Indra bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Adi, termasuk juga kalau Pak Prabowo ini dikatakan oleh Mas Hasto begitu, Bang Saleh, bahwa yang namanya belusukan hanya miliknya PDIP dan Pak Ganjar. Tadi juga sudah sempat kami tayangkan kabarnya, padahal ini juga kabarnya menjadi salah satu cara Pak Prabowo untuk bisa mendekatkan diri kepada masyarakat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Kami akan kembali perkenalkan, ini merupakan juru bicara dan juga perwakilan dari pasangan nomor 3 yang sudah bergabung dalam perbincangan ini melalui daring, yaitu ada Bang Ciko Hakim. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ciko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Selamat Baik. malam semuanya yang di Oke. studio. Ya, sebelum nanti kita juga Mas akan Adi, minta ketemu lagi pandangan. kita. Ya, sebelum nanti kita minta pandangan dari Bang Ciko juga. Bang Indra terlebih dahulu, kalau Mas Adi catatannya kalau lewat live media sosial yang dilakukan oleh Pak Anies yang juga menjadi viral beberapa waktu yang kemarin itu, Bang Indra, ini engagementnya nggak dapat. Memang efektif tapi cuma sosialisasi saja. Tapi kalau kemudian kalau menarik perhatian ataupun juga menarik bisa suara dari mereka, itu catatan dari Mas Adi, Bang Indra. Ya, kita belum tahu ya apa yang akan terjadi tanggal 14 Februari nanti. Tapi kalau kita berkaca dari negara tetangga kita, Filipina itu justru engagement di media sosial yang membuat Bongbong Marcos dan Sara Duterte menjabat sebagai presiden wakil presiden. Jadi justru kampanye di media sosialnya, di platform digitalnya yang membuat mereka menang. Nah, di kubu kami ini dua-duanya nih dan terus terang memang baru akhir-akhir ini, baru beberapa hari yang lalu saja, kami menemukan pola yang pas sesuai dengan cita rasa yang ingin kami wujudkan, yaitu kami ingin meningkatkan demokrasi kita, ya kan? Jadi rakyat itu bebas untuk bertanya apa saja, untuk mengkritik apa saja, jadi tidak ada batasan. Dan itu kita buat di pola offline-nya dengan desak Anies, ya. Dan baru beberapa hari yang lalu Mas Anies membuka dengan live TikTok. Live TikTok ini di hari pertama saja sudah 300.000 pesertanya. Hari keduanya 420.000 orang. Jadi dan di sana bukan satu arah ya, tapi betul-betul diajak dialog, bahkan ada pertanyaan yang Pak Anies nggak bisa jawab. Oh ya? Iya. Ditanya, Pak Anies, kacamata Bapak etalase berapa? Jadi kayak lagi jualan di TikTok nih kan gitu. Tapi justru itu yang genuine, justru itu yang tidak dibuat-buat, bukan gimmick dan lucunya Pak Anies itu sampai googling apa sih maksudnya etalase, dan itu semua orang nonton dan semua Harusnya Pak Anies balasnya klik gitu. ranjang, harus Iya, balasnya gitu. Jadi justru di situ menunjukkan betapa humble-nya seorang Anies Baswedan yang kita selalu tahu dia orang pinter ini, tapi di situ justru menunjukkan kalau nggak semuanya beliau tahu dan itu diapresiasi. Oke. Jadi bahkan dengan pola seperti itu beliau sekarang punya gelar baru, Abah Nasional. Ah, oke. Jadi beliau punya kedekatan khusus dengan Gen Z bahkan semua ya, yang seakan-akan hubungannya seperti ayah dan anak. Oke, baik. Jadi itu yang kita lihat, makanya setelah live TikTok pertama muncul ada satu akun di X di Twitter yang nama akunnya Anies Bubble. Ya, Ya saya kan? tahu tuh. Dan ini stylenya adalah K-pop. Betul. Anak-anaknya anak-anak K-pop dan itu tadi saya ngecek sudah 100.000 lebih. Ini baru hitungan hari ya. Oke. Followernya. Dan buat saya nih yang generasi kolonial nggak ngerti tuh jok-joknya apa karena memang Oke, itu baik. anak-anak muda punya komunitas Ya. K-pop tersendiri dan kami Ya. di Timnas juga nggak mau terus berusaha Oke. masuk ke sana ngobrol ini menggunakan, enggak, kita justru malah stay out, kita biarkan mereka diskusi, kita baca-baca aja lucu-lucu kan gitu dan banyak yang kita nggak paham tapi Baik. di situ kita engagementnya bagaimana. Sekarang mereka bahkan menamakan Pak Anies itu Park Anies, kan? Ya, ya, Ca ya. Imin kan Baik, gitu baik, Bang Indra. dengan gaya-gaya Oke, ya, idol ini mereka. Jadi baik. buat kami wah itu suatu hal yang menggembirakan dan Oke. terlihat kalau ternyata dengan gaya yang apa adanya itu justru diterima oleh masyarakat dari golongan manapun. Baik, Bang Saleh, kalau dari pasangan rival ada manuver-manuver tertentu memanfaatkan media sosial. Pasangan nomor 2 sudah cukup yakin dengan bagi-bagi makan siang, bagi-bagi susu? Ya sebetulnya begini, kalau kita itu kan kombinasi nih. Jadi bukan hanya katakanlah bansos seperti itu, tapi kita juga di samping turun ke masyarakat secara langsung, tentu kita juga tetap mempertahankan medsos ya. Oke. Jadi kalau kita lihat kita kan tidak live misalnya, tapi video-video yang selama ini sudah muncul di TikTok dan seterusnya, kemudian media sosial lainnya itu saya kira juga dampaknya besar dan viewersnya juga banyak ya, bahkan jutaan.
Nah, ini ada kelemahan sebetulnya kalau kita ambil dari sisi TikTok saja. Jadi mengapa kita harus turun langsung ke masyarakat? Kenapa? Karena seperti di dapil saya sendiri, di dapil 2 Sumatera Utara, itu sebagian kan pedesaan, jadi jauh dari kota. Jadi kalau yang di desa-desa itu saya sudah merasakan, nggak semua masyarakat bisa akses internet. Bukan karena sinyal nggak ada, tapi justru mungkin karena nggak punya uang untuk beli kuota. Gitu. Jadi ini kan satu kelemahan tersendiri. Ya. Tapi bukan mau mengkritik yang jualan internet gratis. Iya, tapi kan ini ya ini satu contoh ya, satu contoh. Jadi tidak mudah untuk misalnya mengakses seperti itu. Nah karena itu kita perlu untuk masuk ke sana. Kemudian masyarakat, tidak semuanya juga well educated ya terkait dengan media sosial. Terutama yang jangan dilihat yang Jakarta dong, jangan lihat Bandung, jangan lihat Surabaya, tapi lihatlah misalnya daerah-daerah yang lain di luar kota-kota besar. Nah karena itu ini masih perlu dilakukan pendekatan khusus sehingga supaya nanti lama-lama mereka bisa mengerti. Tetapi kalau untuk sementara karena waktu kita sangat terbatas kan tidak mungkin dijejali dengan program-program yang melalui hanya sekali lagi melalui internet. Internet itu akan tetap kita jalankan, media sosial kita manfaatkan, tetapi pendekatan ke masyarakat turun secara langsung itu melalui jaringan partai, melalui dengan caleg-caleg yang ada di seluruh Indonesia dari semua koalisi partai yang ada ini bergerak. Jadi kalau ini semua bergerak, kita kerahkan semua mereka terjun ke masyarakat, bertatap muka dengan masyarakat, bercerita langsung dengan masyarakat, ambil apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat, aspirasinya kita dengar semua, kita sampaikan ke pusat. Karena capres cawapres ini pasti terbatas waktunya, pasti mereka tidak cukup waktu untuk mendatangi semua wilayah Indonesia ini. Karena itu kita butuhkan jaringan-jaringan ini semua. Jadi serangan darat seperti yang disampaikan oleh Mas Adi Praitno tadi tetap harus dikerjakan gitu, tanpa harus melupakan bahwa media sosial itu juga termasuk efektif terutama untuk kalangan generasi Z ya, kemudian yang milenial gitu itu penting. Tapi yang ini basis ini yang saya kira jumlahnya banyak juga itu ya jangan sampai dilupakan. Baik, turun ke masyarakat langsung, menemui masyarakat langsung, belusukan begitu. Kalau kata PDIP ini Bang Ciko, belusukan itu gaya khasnya PDIP dari Pak Jokowi yang kemudian bisa diteruskan hanya oleh Pak Ganjar. Tapi kemudian kalau kita lihat tadi dari cara yang disampaikan oleh Bang Saleh, pasangan 02 juga mengadopsi gaya itu, juga melakukan hal yang sama. Bagaimana kemudian ini persaingannya, Bang Ciko? Di waktu yang begitu sempit ya, tinggal 40 sekian hari lagi, tentunya semua jurus dan semua ruang kita pakai. Dan tidak hanya dari paslon kami yakin itu juga dilakukan oleh paslon lain. Kalau kita bicara satu, kita kembali dengan statement Mas Hasto soal belusukan. Memang partai PDI Perjuangan adalah partai yang paling dekat dengan wong cilik dan dengan rakyat. Dan itu menjadi core dari perjuangan kita sejak awal. Bahkan sejak sebelum Pak Jokowi bergabung dengan PDI Perjuangan. Jadi soal belusukan ini yang paling fasih menurut kami. Dan kami yakin ini juga dilihat oleh masyarakat, oleh buat pengamat dan lain-lain. Yang paling pasti untuk belusukan itu memang kader-kader PDI Perjuangan. Nah, sekarang kita PDI Perjuangan yang maju adalah Pak Ganjar yang juga terbukti selama beliau memimpin 2 periode di Jawa Tengah itu yang beliau lakukan dari hari ke hari. Dan sekarang juga beliau sangat intens melakukan turun ke bawah, belusukan dan menginap-inap di rumah warga. Nah ini bukan suatu hal yang harus dilomba-lombakan sebenarnya. Artinya Pak Prabowo ya silahkan saja mencoba untuk melakukan hal yang baru bagi beliau, tetapi kan masyarakat bisa menilai dan kita semua juga bisa jujur lah. Yang paling pasti dan paling cocok untuk gaya-gaya belusukan ini lebih ke Pak Ganjar Pranowo. Nah ini juga tidak menutup keran-keran perjuangan lain seperti melalui sosial media dan yang lain ya, tetapi kembali lagi bahwa gerakan yang kami lakukan belusukan ke masyarakat dan itu harus diakui bahwa inilah yang paling efektif dan ini berjabat tangan langsung dengan masyarakat. Masyarakat bisa merasakan kehadiran sosok dan aura pemimpinnya yang hadir itu lebih mengena dan bisa lebih apa istilahnya ya, apapun program yang disampaikan juga bisa langsung dimengerti lebih dalam lagi. Kita juga di antara kita misalnya untuk hadir di studio daripada Zoom tentunya lebih enak kita ngobrol langsung dan lain-lain. Nah, ini yang tapi kembali lagi tadi Mas Saleh bilang
internet itu masih susah di daerah dan kalaupun ada harus bayar pulsa dan lain-lain. Nah, itulah makanya juga di Ganjar Pranowo itu programnya salah satunya lah internet cepat dan gratis. Nah, ini yang harus juga diperhatikan. Nah, bicara soal medsos, kami juga Pak Mahfud baru-baru ini juga melakukan live di TikTok tentang program-program yang ditawarkan oleh kami dan ini menarik. Nah, tapi kembali saya ingin bicara soal belusukan tadi kan sudah, sekarang soal medsosnya. Medsosnya kalau di riset selama ini jelas engagement paling banyak adalah dengan Pak Ganjar Pranowo. Padahal akun paling banyak itu akun buzzer maupun pendukung paling banyak ada di 02. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentunya. Apalagi kalau kita bilang mengenai tadi dikatakan oleh Bang Saleh, kemudian juga disinggung oleh Bang Ciko, kalau memang mengandalkan live untuk bisa atau live melalui media sosial untuk bisa mengambil hati dari para pemirsa ataupun juga dari masyarakat pemilih nanti segmented, Bang Indra, masalah lokasi, masalah kuota, masalah gadgetnya ini capable apa enggak, tapi nanti mungkin Bang Indra termasuk juga nanti Mas Adi bisa berikan pandangan lagi soal manuver-manuver para capres-cawapres ini, tapi setelah jeda kami akan segera kembali. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Ada kendala ternyata pandangan dari 02, 03 kalau masalah ataupun juga mengandalkan serangan lewat udara tadi itu ada keterbatasan wilayah, akses dan sebagainya. Sehingga kemudian tadi engagementnya kalau menurut 02, 03 juga lebih dapat kalau kemudian berhadapan langsung, bertemu langsung. Bahkan Pak Ganjar ini sampai menginap di rumah warga, Mas Adi. Ya, saya kira memang kalau soal kampanye politik pastinya semua hal pasti digunakan ya, darat dan udara itu pasti. Tapi kalau kita membaca anatomi kekuatan politik pasca reformasi sampai sekarang, kan begini Putri, kalau ditanya kepada publik, ini bukan soal bagaimana cara pemilih. Ketika ditanya kira-kira Bapak Ibu soal preferensi politik, informasi politik, apa yang paling banyak ditonton? TV masih. Jadi media mainstream seperti TV itu adalah media yang paling banyak ditonton dan dijadikan sebagai referensi untuk mengetahui informasi-informasi politik. Ketika ditanya, TV apa yang paling banyak ditonton adalah TV yang paling banyak mempertontonkan berita-berita politik dan dialog politik. Baru setelah itu media sosial. Jadi ada 35% masyarakat yang mengatakan informasi politiknya itu dari media mainstream. Salah satunya TV, yang kedua baru media sosial yang persentasenya di kisaran angka sekitar 20%. Jadi separuh dari pengguna media sosial adalah mereka yang menggunakan pilihan politiknya, preferensi pilihan politiknya, maksud saya sebagai rujukan untuk menentukan bagaimana kecenderungan perilaku politiknya di kemudian hari. Tapi kan problemnya di media sosial itu, kalau kita breakdown satu persatu, pengguna TikTok di kita itu kan nomor 3. Pertama adalah WhatsApp yang paling banyak dipakai, yang kedua itu adalah Facebook, yang ketiga baru TikTok, Bang. Jadi TikTok itu kalau kita mau jujur sebenarnya ini bias kota dan bias orang punya uang. Jadi yang bukan kota dan nggak punya uang agak jarang menggunakan TikTok. Karena soal kuota yang terbatas, soal akses internet yang terbatas. Cuman hebatnya media sosial termasuk TikTok, ini kan dalam teori komunikasi politik yang disebut dengan one to many. Jadi sekali ngomong dia bisa menyasar ratusan bahkan jutaan orang dalam sekali waktu. Anies, Ganjar, Prabowo bicara di TikTok, bicara di IG, bicara di Facebook, dia bisa menjangkau ratusan orang dalam waktu itu saja. Cuman kan pertanyaannya adalah orang yang like, orang yang share, orang yang comment dan bahkan subscribe, kan kita tidak pernah tahu apakah mereka itu automatically akan menentukan pilihan politiknya. Itu yang sebenarnya tidak pernah diumbar. Kata Bang Indra misalnya dari kubu Amin, yang nonton sudah ratusan ribu, 300 sampai 400 ribu. Bisa tidak dicek dari 300 ribu itu kira-kira yang pilih Anies itu berapa? Yang nonton Prabowo misalnya 300-400 ribu, bisa dicek tidak? Atau ikut live-nya tapi kalau dikasih bansos kemudian akan lebih milih yang akan lebih memilih, jauh lebih bagus. Kalau TikToknya oke, medsosnya oke, kalau dikasih bansos, itu lebih bagus kayaknya. Karena kita tidak pernah men-tracking orang yang share, komen di medsos selama ini, tidak pernah terverifikasi, teridentifikasi dengan baik bahwa dia akan sesuai dengan selera politiknya. 2004 dulu partai yang paling populer di media itu namanya PKS. Diprediksi akan menang pemilu, pileg, kalah PKS. Kalah sama partai-partai lama. Hidayat Nur Wahid juga diprediksi sebagai calon presiden paling populer, tapi nggak lolos dia. Maksud saya tidak punya kesempatan maju pilpres. Bahkan Amin Rais yang disebut sebagai tokoh reformasi, maju pilpres. Dia digadang-gadang akan mengalahkan SBY, mengalahkan Megawati, kalah. Jadi soal cara ini masih lebih ampuh cara-cara lama. Mas Adi ingin mengatakan itu? Di kita di situ sampai saat ini, itu artinya apa? Medsos penting, tapi jalur darat sampai saat ini itu jauh lebih penting menentukan pilihan politik.
Cuman ingat Putri, kalau cuman sekedar tatap muka, bertegur sapa, bertemu langsung dengan masyarakat tanpa membawa oleh-oleh yang berarti, rasa-rasanya juga agak sulit. Inilah rumitnya pemilih kita, bertemu langsung, berkomunikasi langsung, baik dilakukan oleh calon ataupun paslon dan tim sukses dan pemenangan, tapi jangan lupa harus bawa oleh-oleh. Kalau dari data statistik yang kita punya, ada sekitar 55% masyarakat kita yang akan menerima bantuan sosial dan politik uang dari para calon. Dari 55% itu 20% akan memilih siapapun yang memberikan bantuan sosial dan uang itu. Ya, 40% akan menerima tapi belum tentu akan memilih. Baru kemudian ada sekitar 15% yang menyatakan akan memilih calon yang memberikan bantuan sosial, memberikan logistik, memberikan money politik, ya, dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Jadi kalau kita simpulkan secara umum, masyarakat kita memang matre sejauh ini. Jadi pikirannya pendek, sering dikunjungi, bawa bantuan sosial. Itulah yang kemudian akan melekat dalam memori kolektif mereka. Nah yang kedua, kalau kita baca rata-rata, kenapa serangan darat ini dianggap sampai saat ini masih efektif? Karena dijagain by name, by number, dan by address. Jadi yang menerima bantuan sosial itu didata. Kalau dia tidak memilih sang calon, dia tidak memilih partai, nggak mungkin dikasih bantuan sosial. Medsos susah untuk mengontrolnya. Itulah yang saya sebutkan, viral di TikTok, viral di medsos, di IG dan Twitter. Siapa yang bisa mengontrol? Yang ngeviralin itu adalah mereka yang kemudian terkonfirmasi automatically 100% dia akan vote sang calon nantinya di 2024. Saya belum nemu datanya. Saya belum nemu. Sebelum nanti Bang Indra bicara mengenai hal ini, tapi kalau saya lihat juga di layar kaca, Bang Ciko ketawa-ketawa, Bang Ciko mendengar pengamatan ataupun juga apa yang disampaikan oleh Mas Adi, Bang Ciko. Saya ketawa karena ngelihat Saleh ketawa. Dia kan caleg sama saya. Itu bicara bansos itu jadi itu yang membuat kita tertawa. Memang betul apa tadi yang disampaikan oleh Karena 23 main bansos. Memang ya masyarakat kita memang masih terpaku pada urusan-urusan oleh-oleh tadi. Tetapi kembali lagi nomor satu memang tetap substansi gitu yang kita sampaikan, dan tentu oleh-oleh tadi juga diatur oleh KPU, diatur oleh Undang-Undang Pemilu, dan sekarang kita juga sebisanya tentunya tidak akan melanggar hal-hal yang sudah diatur oleh undang-undang. Tetapi kembali lagi itu seperti penegasan soal bansos itu menarik, karena juga itu juga kenapa Bu Bang Zul ketika kampanye mention soal bansos dan lain-lain, ya kan Mas Saleh. Jadi ya itulah masyarakat kita, dan memang harus berubah pelan-pelan. Nah, kita tidak boleh juga terus-menerus sebagai partai politik atau sebagai kandidat politik meneruskan pembodohan-pembodohan ini, dan tugas kita adalah mencerdaskan politik di masyarakat, dan ini juga perlahan dan pasti tentunya itu harapan kami, dan itu yang kita perjuangkan dari TPN maupun Pak Ganjar sendiri. Soal bagi-bagi bansos disenggol-senggol Bang Saleh sama Bang Ciko. Ya, sebetulnya kalau kemarin yang bansos-bansos itu kan sebetulnya kan kalau yang miliknya pemerintah itu memang resmi itu kan, ada sesuai dengan konstitusi. Kalau kita lihat di pasal 27 ya ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 jelas kok, negara wajib memberikan pekerjaan yang layak bagi masyarakat dan juga penghidupan yang layak bagi masyarakat. Dan itu konkret ada landasan konstitusionalnya. Dan kemudian pembagian bansos ini Mbak, itu bukan katakanlah kubu Prabowo Gibran, bukan. Tapi ini kan pemerintah dalam hal ini katakan misalnya seperti Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu menterinya kan dari PDI Perjuangan. Untuk tahun 2024 perlu saya jelaskan kepada kita semua, itu ada 97,2 triliun uang bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Menterinya siapa? Ibu Risma. Tapi Bu Risma saat itu ini siapa? penyerahan Bu Risma bansos itu kan bukan melalui Kemensos lagi. Lah, enggak, ini yang saya katakan itu yang PKH, ya kan. Kemudian ada BPNT misalnya seperti itu kan. Ada bantuan apa kemarin itu beras dan seterusnya. Ini semuanya di sana. Kalau misalnya diurai dari APBN, uangnya ada di situ. Jadi karena itu yang mengontrol itu adalah di Kementerian Sosial. Kemudian ingat, data penerima bantuan sosial di Indonesia itu namanya DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu ada di mana? Satu pintu, yaitu di Kementerian Sosial. Jadi karena itu ini nggak bisa sembarangan dilemparkan ke masyarakat secara luas, enggak. Tapi ketika misalnya itu kita berikan bantuan sebagai penerus programnya Jokowi, tentu partai-partai yang ada di koalisi ini akan menyatakan kita akan meneruskan program Jokowi. Nah kalau Anda ingin meneruskan program-program seperti bantuan sosial ini, ada PKH, ada bantuan bansos, ada bantuan beras, kemudian BPJS Kesehatan dan seterusnya, ada beasiswa.
ya silakan ikut pilih kita karena kita adalah satu-satunya paslon yang akan melanjutkan programnya Jokowi, kan itu yang disampaikan. Jadi karena itu tidak disebut bahwa ini uangnya Jokowi, itu salah juga, nggak ada dalam video itu juga itu. Kemudian tadi ada disebut Mas Ciko bahwa pasangan 02 ini adalah pasangan yang paling buzzernya paling banyak. Itu tidak benar. Justru di kita ini itu disebutkan, tolong di dalam media sosial dan media-media mainstream kita menyampaikan program-program kita. Semua itu yang diminta. Kalaupun misalnya ada yang nyerang kita, itu dijawab dengan proporsional sopan santun. Karena kita ingin pemilu itu adalah pemilu yang beradab, tertib, nyaman, tanpa ada kegaduhan. Dan ingat, ada satu komika yang sangat terkenal, namanya Kiki Saputri. Dia ngomong, saya udah cari-cari ini buzzer-buzzer di 02 nggak ketemu, yang ada malah justru mohon maaf ini buzzernya ada di pasangan lain gitu, bahkan itu menyerang katanya gitu. Dan mohon maaf ini Kiki ini kan bukan pendukungnya Pak Prabowo, bukan pendukungnya Gibran. Dia ngomong ya karena melihat fenomena adanya gugatan-gugatan seperti ini yang terjadi di masyarakat itu membuat kita tidak nyaman dalam pemilu. Nah, kita harus menghindari fragmentasi kemudian friksi-friksi yang terjadi di masyarakat dalam pemilu yang akan datang. Supaya apa? Kita bisa menghadirkan pemilu yang bermartabat dengan pemimpin yang kita pilih yang bisa membawa kita pada suatu perubahan dan kemajuan yang sangat berarti ya khususnya di Indonesia dan wilayah Asia ini secara umum. Gitu. Oke, nanti bisa diberikan tanggapan oleh Bang Ciko, Bang Indra juga nanti bisa berikan pandangannya juga, tapi setelah jeda kami setelah kembali saat lagi. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan. Bang Indra, silakan diberikan pandangan tadi apa yang disampaikan. Ada catatan-catatan masih saja dari yang disampaikan oleh Mas Adi, termasuk juga segmented memang yang bisa dijangkau, bisa diraih dengan live lewat media sosial itu. Ya, kembali seperti disampaikan tadi, 14 Februari nanti akan banyak temuan-temuan baru karena ini banyak hal baru ya kan. 2019 itu kayaknya belum ada TikTok kan. Jadi banyak hal-hal yang baru yang muncul saat ini termasuk jumlah pemilihnya kan. Sekarang ini kan generasi milenial dan generasi Z itu yang jumlahnya terbesar dan mereka yang setiap hari selalu megang gadget mau di daerah manapun. Ya kan, mau di daerah pelosok pun saya ke beberapa pulau megangnya tetap gadget kok, tetap gawai kan. Jadi kita akan lihat ini akan banyak kejutan-kejutan. Nah kalau komitmen dari kubu kami jelas memang mengusung perubahan. Kami ingin menegakkan demokrasi, kami ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kalau kata Einstein nih, cara ngukur kecerdasan. Ya, to measure intelligence is by the ability to change. Jadi ukuran kecerdasan adalah kemampuan membuat perubahan. Oke, baik. Ya kan? Baik, dan kita mengubah cara-cara lama yang tadi Mas Adi Pray katakan, ngumpulin orang, joget-joget dangdut, bagi-bagi bansos, bagi-bagi amplop, itu mau kita ubah. Kita mau bawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang cerdas, sesuai dengan amanat konstitusi. Kita ajak dialog, kita ajak berpikir. Jadi datang itu bahkan di acara-acara desak Anies nih, kita nggak ngasih mereka makan. Oke, Bang Indra. Baik. Mereka mau datang berduyun-duyun, mau bertanya, ketemu dengan seorang Anies Baswedan, ketemu dengan seorang Muhaimin Iskandar di Selepet Amin. Itu untuk betul-betul mau bertanya apa aja. Dan yang datang itu bukan hanya pendukung kami. Pendukung 02 ada yang datang, 03 ada yang datang. Jadi pakai baju paslon-paslon mereka nih. Bertanya kita terima. Kita jawab. Jadi disitulah yang mau kita katakan, kita nggak mau ngotak-kotakan lagi. Tapi kita mau bawa bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas dan satu-satunya jalan kita harus mengubah cara-cara yang lama. Jangan lagi suara rakyat itu dibeli dengan amplop, dengan bansos dan sebetulnya kalau rakyat ini kita dorong untuk cerdas, semakin banyak adanya bansos, Bang Indra. berarti semakin rendah daya beli. Baik. Ya kan? Kalau kita ingin daya beli rakyat itu tinggi. Itu program-program kami ke sana. Baik Bang Indra. Sampai kami batasi sampai di situ karena durasi waktu juga. Saya hanya punya waktu yang sangat tipis untuk kami bagi dari masing-masing narasumber lainnya untuk bisa memberikan closing statement. Silakan Bang Ciko.
Jadi prinsipnya kita bicara medsos, kita bicara belusukan, ini kan adalah hanya media atau satu alat medium untuk menjangkau masyarakat. Tetapi pada prinsipnya, pada akhirnya apa yang menjadi konten dan substansi yang kita bawa itulah yang menjadi senjata-senjata pamungkasnya. Ini yang kita selalu Pak Ganjar dan pun Pak Mahfud, kita ingin jujur dan tampil apa adanya. Jadi kami tidak ingin banyak slogan ataupun banyak gimmick, sehingga memang itu yang kita kedepankan. Baik. Kembali bahwa medsos maupun belusukan adalah hanya medium untuk mencapai apa yang kita ingin sampaikan pada masyarakat. Dan kita bicara Gen Z dan Gen milenial, sungguhnya substansinya sebenarnya umum juga. Mereka kan sama, ingin lapangan pekerjaan dibuka seluas-luasnya. Baik. Mereka ingin bisa berbisnis di UMKM dan digitalisasi menjadi hal-hal yang utama yang menjadi concern mereka. Dan ini semuanya sama dengan apa yang umumnya rakyat inginkan. Oke, Bang Saleh, singkat saja Bang Saleh. Ya, kita sebetulnya gini, target kita itu bagaimana agar masyarakat itu betul-betul bisa memilih pemimpin yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan yang ada, memperbaiki kondisi masyarakat kita ini dan membawa kesejahteraan pada negara kita, itu welfare state. Nah, karena itu kita berharap masyarakat itu betul-betul proaktif juga untuk belajar, mempelajari semua calon-calon yang ada ini, supaya nanti mereka menjadi pemilih yang mandiri, pemilih yang tidak tadi hanya misalnya dibujuk kemudian terpesona dengan program-programnya yang sebetulnya kadang-kadang program-program itu ya belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan belum tentu sesuai dengan budget yang tersedia. Ya, karena itulah maka kita menghimbau pada seluruh masyarakat untuk menjadi pemilih-pemilih cerdas, dan yang paling penting jangan lupa datang di TPS ya tanggal 14 nanti untuk menyalurkan aspirasi yang ada di masyarakat itu. Baik, singkat Mas Adi penutup juga. Dua hal. Bicara politik itu ada yang unsur menang-menangan. Kalau bicara menang-menangan tentu segala hal diamplifikasi. Ketemu dengan tokoh masyarakat, ulama, kiai, pendeta, ustadz, kampanye darat, kampanye udara, bantuan sosial, makan gratis, KUA gratis, nikah gratis, semua serba gratis. Tujuannya adalah untuk menang-menangan. Jadi itu yang paling penting, makanya kalau bicara rumus tentang bagaimana memenangkan pertarungan, ya harus bicara dengan bahasa kaum para pemilih itu. Di kita 65% itu adalah kelas menengah ke bawah yang preferensi politiknya memang agak pendek. Bukan lagi soal hal-hal yang sifatnya substantif. Oleh karena itu yang kedua, di luar hal-hal yang menang-menangan tentu capres dan cawapres ini harus mengedukasi rakyat bahwa mereka kalau jadi pemimpin harus membuat Indonesia itu mengalami lompatan-lompatan besar. Jangan lagi rakyat hanya jadi komoditas dan itu jadi bahan gayu bakar politik jelang pemilu. Bicara kemiskinan, pengangguran, kemiskinan dan pengangguran itu aja Put. Tidak pernah bisa diselesaikan dan tidak pernah bisa dituntaskan. 14 Februari, jangan salah pilih calon presiden dan wakil presiden. Itu dia, pesan-pesan sudah disampaikan, pandangan sudah disampaikan oleh masing-masing narasumber. Mas Adi terima kasih, Bang Saleh terima kasih, Bang Indra terima kasih, Mbak Ciko juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa ikut perbincangan melalui daring. Dan yang pasti ini juga bisa menjadi bahan untuk Anda semua sebelum nanti Anda menuju TPS pada 14 Februari 2024. Ingat sekali lagi, jadilah pemilih yang cerdas dan kami kabarkan Anda putuskan. Sesaat lagi, karena Anda juga punya rangkaian kabar-kabar menarik yang akan disajikan untuk Anda. Silakan.